kita jalan, Iya. Cassandra anak Konglo nih misalnya. Oke. Nah, gue nggak tahu di jalan di mall tiba-tiba database-nya masuk, itu udah dibikin sama seseorang. Oh gitu. And then aku langsung tahu Cassandra ini anaknya siapa, Iya, relatifnya pekerjaannya siapa. apa. Oh gitu sampai. And then dari yang nggak kenal tiba-tiba, Cassandra ya. Kalau kita bilang empati itu dulu kan AI nggak punya empati, udah Banyak mulai. Jadi nggak boleh nih pakai ManyChat gitu ya, orang-orang kan yang auto balas komen mau kalau mau tahu nama aplikasinya, lu tinggal sebut. Hai semua, welcome to Keypods. Sekarang kita bersama Mas Anjas Maradita. Halo. Thank you. Bapak AI Indonesia, benar? Jangan disebut Bapak AI. Kenapa? Karena belum layak lah untuk sampai di gitu. sana. Masih harus banyak memberikan dampak lagi untuk Indonesia. Baru bisa dipanggil gitu ya. Tapi ya netizen terserah sih kalau mau manggil, saya nggak larang. Iya, aku lihat soalnya di sosial media kayaknya, wah Mas Anjas adalah Bapak AI. Karena kayaknya AI expert banget kan. Kerja sama dengan banyak AI company juga ya akhirnya sekarang ya. Betul. Dan yang baru-baru ini aku lihat ternyata di YouTube-nya sekarang udah pakai AI semua. Especially Instagram sama TikTok. Oh ya, Instagram Iya, TikTok juga. betul. Jadi berarti udah nggak butuh studio, tapi masih butuh kali ya. Studio masih butuh nggak? Studio yang kita pakai, yang ada di video aku itu, Iya. itu studionya udah dibongkar sekarang. Oh gitu. Iya, karena kemarin mau mindahin ada rusak gitu, harus dipindahin ke studio baru, nggak bisa, costnya terlalu tinggi. Udah kita pakai studio yang udah dibongkar itu aja. Jadi sekarang sebenarnya udah nggak ada, dan itu udah syutingan setahun lalu. Oh, terus berarti semua video yang maksudnya diproduce setelah studionya dibongkar adalah bantuan AI juga berarti? Jadi gini, nanti aku Gimana kasih tahu bahwa sebenarnya dalam proses bikin video kayak itu ada prosesnya sehingga kita tuh bisa reuse video kita yang udah ada untuk jadiin talking head. Especially kalau kontennya talking head ya. Iya. Ngomong di depan kamera, penjelasan gitu. Oh, tapi berarti maksudnya kenapa bisa bikin itu? Maksudnya bisa bikin gitu karena template-nya sudah sama gitu. Iya, template karena gambarnya gitu ya. namanya golden sample-nya. Sampel terbaik untuk mengerjakan si AI itu yang kita udah research gitu ya. Itu udah ada. Jadi itu bisa di-reuse terus. I see. Berarti selama produksiannya cukup untuk nge-record suara aja terus bisa maksudnya bisa memproduksi konten baru berarti ya, Mas? Exactly. Jadi tinggal rekam suara, nanti mulutnya akan ngikutin gitu. Tapi ini aku penasaran juga sih, maksudnya sejauh apa kalau untuk konten pribadi mungkin ya udah ya, tapi kan kalau misalnya udah di komersil gitu, sejauh apa sih sebenarnya si AI ini bisa pertama ngebantu, terus juga ngelimit, karena kan kayaknya sekarang ini banget kan si AI ini, gimana Mas? Betul. Jadi kalau sejauh apanya, sebenarnya kalau kita ngomongin video, ya ini level tertingginya nanti mungkin bisa dipakai untuk broadcasting. Oke. Maksudnya broadcasting itu industri yang sangat besar gitu. Iya. Dan sekarang tuh lagi dites juga. Jadi kalau kayak beberapa AI yang canggih udah bisa jadi podcast kayak gini. Oh. Jadi natural banget ngomongnya dalam bahasa Inggris. Terus interaksinya dua arah, dua orang. Podcast generated hanya dari skrip aja. Bukan cuma skrip, misalnya source berita gitu. Kita input dia jadi AI podcast gitu. Nah, sebenarnya limitnya jadi jauh gitu, banget. Tapi kalau kayak gitu outputnya suara aja ya. Kalau misalnya kayak skrip diganti jadi podcast tuh suara doang. Suara. Tapi kalau kita mau minta video, itu juga nanti ada toolsnya untuk ke arah sana. Jadi sebenarnya jauh banget. Kayak tadinya kan cuman buat teks doang gitu. Sekarang ternyata udah nyampe ranah visual, marketing, desain, dan semua hal. Pertanian. Oh gitu ya? Kesehatan dan lain-lain. Oh iya, sampai kesehatan juga. Betul. Ada semuanya. Nah, tapi kalau misalnya limitasinya atau boundariesnya sampai kemana kalau yang sekarang ini? Nah, itu masalah etik. Sebenarnya sekarang tuh orang tuh atau bahkan negara ngeregulasi itu sebatas etik. Ini syukurnya ya, sebenarnya kalau di skala internasional ada namanya deepfake porn, itu sudah dilarang. Jadi secara internasional memang tidak diperbolehkan. Tapi sebenarnya dari segi regulasi di negara kita especially ya, penggunaan kita sebut sebagai consent, letter of consent itu masih belum digembar-gemborkan. Sedangkan caranya semakin mudah. Kalau tadi kan saya nih pakai AI tools yang natural tadi itu cukup sulit. Caranya kayak butuh 3 layer, 4 layer gitu. Oh gitu. Tapi sekarang
makin viral tuh kayak kemarin video Mbappe kalah. Jadi Real Madrid kalah sama Barcelona. Terus ada suara anak yang dimasukin ke situ. Ya udah namanya tim kalah itu tandanya pembelajaran gitu. Mbappe-nya ngomong gitu. Iya. Regulasinya belum kuat. Nah, bayangkan kalau itu digunakan untuk yang lebih iklan lagi. iklan iklan judul atau banyak sih. Iya, nanti pas lagi kampanye diarahkan untuk. Itu jadi makin susah dan caranya udah semakin mudah. Tapi banyak sih aku karena ngomongin judul, maksudnya bahkan video kita pun yang udah kita produce di sini ada yang diubah gitu loh. Makanya aku agak penasaran Mas sebenarnya kayak oke lah kalau misalnya akhirnya kita kesal atau misalnya kita nggak suka nih videonya di AI-in, kan kita bisa ngelapor ke siapa sebenarnya kan? Apakah ke polisi atau ke Kominfo atau kemana sebenarnya? Makanya aku tanya seberapa jauh sih emang dia? Nah kalau dari kita anggap kita lihat UU ITE lah ya. Nah, sebenarnya UU ITE itu udah mencakup itu, tapi sebenarnya secara langsungnya nembak dalam konteks AI ini belum. Seberapa sih kayak contohnya gini, Kak Sandra ya punya video dipakai orang gitu untuk jualan, contohnya untuk judul itu pencemaran nama baik dong. Iya. Bisa dong di-sue. Bisa. Nah kedua adalah, tapi kita harus tahu orangnya siapa yang pakai itu, baru kita bisa sue. Nggak ada langkah strategis untuk ngincer siapapun yang menyalahgunakan akan dipidana gitu. Kita yang harus gerak duluan gitu. Nah, oke, kalau ternyata dipakainya untuk jualan jamu, pencemaran nama baik nggak terlalu sebenarnya. Tapi kakak mau nggak videonya dipakai? Iya benar. Konsennya kan harus tetap dari aku kan gitu. So yang penting sebenarnya konsennya sejauh ini. Tapi berarti aku sih pernah lihat sebenarnya kalau kayak di Komdigi itu sekarang kan ada surat edarannya ya. Maksudnya, tapi memang benar belum masuk ke kayak formal regulation kali ya. Jadi berarti sangat bebas dong ya kita mau pakai apa aja. Bebas dan mudah itu bahayanya. Kalau bebas maksudnya belum ada aturan nih, tapi masih sesulit yang tadi saya pakai gitu ya. Oke lah, agak susah. Nah sekarang udah sangat mudah. Tinggal input suara. Benar juga ya. No confirmation. Jadi kalau aku bilang yang amannya aja ya. Yang amannya itu dari HeyGen, itu boleh nih kita pakai. Iya, aku lihat tuh. Iya, HeyGen bisa pakai muka kita sendiri tapi harus confirmation. Kitanya harus si HeyGen-nya bagus sih, dia ngedeteksi muka kita dulu. Kita konfirmasi dengan secret number, baru kita bisa bikin. Nah, tapi masalahnya di dua platform lagi viral ini nggak perlu. Gitu. Simply masukin video siapa tadi Mbappe, masukin audio, dan lip sync-nya keluar. HeyGen tuh yang AI yang bisa ganti bahasa, nanti aku bahasanya apa tapi diganti bahasa Inggris, bahasa apapun ya. Betul. HeyGen tuh yang paling disiplin lah soal kayak gitu, karena memang dia nggak mau dipakai untuk hal-hal yang negatif gitu. Iya, tapi masalahnya masih banyak juga ternyata yang buruk-buruk ya. Ya kalau pinter-pinter bisa di-bypass lah sebenarnya. Pakai deepfake, dimasukin ke webcam itu masih malah ngasih tutorial nih gue. Enggak, tapi maksudnya kalau caranya dia pinter, orangnya bisa nge-bypass juga. Cuman itu pun udah ngelimitasi orang-orang yang nggak punya knowledge tertentu untuk menyalahgunakannya. Tapi berarti aksesnya ke Indonesia pun, maksudnya kan ya kebanyakan AI bukan dari Indonesia ya, harus kita akuin dari luar. Tapi berarti data, maksudnya masuk dia sebagai mau itu website atau mungkin tools, gampang juga dong ya, maksudnya karena kan nggak ada regulasi. Iya, ya harusnya sebenarnya kayak Komdigi tuh ngaturnya lebih ke yang kayak gitu tuh, yang misalnya blokir gitu ya, karena tidak memenuhi syarat. Misalnya harus minta konfirmasi muka dulu, hanya muka diri sendiri yang boleh digunakan. Gitu. Tapi kan gitu ya kita nggak tahu kenapa mereka nggak larang gitu. Tapi sebenarnya ada yang dilarang, tapi ya again gitu, gampang banget disalahgunakan Kak. Oke. Berarti kalau Mas Anjas ini kan pakai AI, kayaknya semua AI sudah pernah dicoba ya? Iya. Bahkan sekarang membuat AI juga berarti? Buat. Nah kalau buat sih aku nggak buat secara langsung. Tapi kalau ngembangin, jadi contoh gini, aku lagi sering kita cari barang gitu ya, misalnya di Hong Kong atau di Shenzhen, gitu, untuk for example dia arm robotic. Nah kita program sendiri, functionnya nanti kita sesuaikan, misalnya untuk hidroponik. Untuk tanaman. Jadi nanti AI-nya akan ngasih tahu tuh kadar, misalnya nanti dari computer vision-nya dia kasih tahu ini misalnya ada penyakitnya, itu baru human yang in touch. Selama itu nggak ada masalah dari segi pemupukan, pencahayaan, semuanya AI. Dan sebenarnya ada yang lain masih agak rahasia sih, berkaitan dengan teknologi yang terbang-terbang ya. Tapi
Itu juga AI-nya kita bantu kembangkan. Oh iya. Oh, kalau ke B2B kita biasanya bantunya palingan chatbot atau marketing itu gitu. banyak lah ya tapi ya. Tapi Mas tren maksudnya tren AI yang sekarang nih 2025 deh kita omongin. Apa yang sekarang akan tren atau mungkin yang nantinya akan makin berkembang? Nah, ini banyak sektornya. Oke. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sektor yang paling kencengnya adalah di marketing 2025. Oke, itu jadi, dalam hal apa tuh? Banyak orang bikin semacam chatbot tapi bukan untuk tanya jawab kayak ChatGPT. Dia lebih dipakai untuk CRM misalnya, customer relationship management. Ya, jadi atau untuk gampangnya untuk ngebalesin WhatsApp orang gitu. Nah, itu mulai bermunculan banyak sekali. Tapi template juga gak, Mas? Maksudnya kan kalau kayak sekarang kan udah ada chatbox tapi kayak ready kak itu doang kan yang bisa jawabnya kan. Betul. Kalau yang ini enggak, ini agent. Jadi AI agent ini functionnya sangat berbeda dengan automation yang cuma data training doang. Ya, biasa. Dia bener-bener tajam. Contoh, aku kasih sampel misalnya, ini plot ya namanya ya. Oke. Nah, ini barang kita lah ya. Iya. Dari DOS. Anyway, plot ini fungsinya misalnya ngerekam meeting kan. Nah, ini database ini kita kasih ke AI. Oke. Dan nanti AI-nya akan mempelajari. Jadi kalau kakak nanya, kakak akan jawab misalnya bisa bahasa Jawa nggak kak? Bisa nih gitu. Tapi jawabannya bukan cuman kakak kalau mau check out langsung ke sini nggak. Emang kakak keperluannya buat apa? Nanti AI-nya akan tajem-tajemin sampai dia bener-bener tentuin pembelian mana yang cocok. Nah, itu tipikal CRM dan juga automation yang bagus. Karena bisa tajam. Nah, itu dari sisi marketing di tahun 2025. Terus video juga makin gila. Google, semuanya yang startup gede, yang perusahaan gede lagi hantam-hantaman tuh. Oh iya. Gitu. Dalam membuat apa nih? Maksudnya trennya yang akan gimana nanti? Generative video. Jadi generative AI tapi bikin video itu makin gila juga. Tapi sekarang aja udah banyak ya sebenarnya. Iya, makin realistis kan? Iya. Mau yang kayak gitu bisa, terus juga maksudnya sekarang sesimpel ChatGPT pun udah bisa diakses kan videonya, udah bisa tahu mana-mananya. Sama yang terakhir sebenarnya di 2025 ini kayak paling akan menggila adalah physical AI. Physical AI itu kayak robot, jadi Optimus. Terus dari China juga Xpeng bikin. Dan masih banyak perusahaan Optimus lain. Tesla. Punya Elon Musk. Oh, berarti nanti di Indonesia akan mungkin dong itu datang ya, maksudnya robotik physical AI itu? Tapi mungkin kita itu sebenarnya ini bukan mendiskreditkan negara kita ya. Kita agak ketinggalan beberapa step sih. Kemungkinan yang masuk ke sini adalah robotik yang sekarang lagi dipakai di Shenzhen tuh. Di restoran-restoran yang nganterin makanan itu akan masuk. Waiters gitu ya. Karena itu ketinggalan berapa stepnya. Nah, itu untuk kita tuh. Nanti mungkin nextnya Optimus gitu-gitu udah bisa dipakai di sini. Tapi sebenarnya di beberapa restoran yang pernah aku datengin sebenarnya udah ada sih yang bawa-bawa makanan yang keliling-keliling gitu. Benar. Iya, ada beberapa. Cuman mungkin kalau yang di China apakah lebih masif apa gimana, Kak? Masif dan kalau mereka canggih mungkin. Aku tuh ngelihatnya sebenarnya kemarin gini, kayak Optimus nih keluar nih. Ternyata di China mereka keluarin dengan spek yang sama dengan harga yang lebih murah. Selalu ya. Selalu. Gitu ya. Dan bedanya adalah gini, kalau robotik untuk ngantar makanan kan ini ya spesifik ya. Iya, benar. Nah, ini tuh benar-benar general nih. Bisa nyiram tanaman, bisa bersihin, mungkin cuci mobil atau nanti kayak ngurus anak. Itu udah satu hal yang sangat berbeda dengan versi sebelumnya. Iya. Gitu. Wah, canggih sih. Jadi nggak perlu ini ya, maksudnya nggak perlu maid, nggak perlu kita lagi mungkin nanti saat nanti ya. Tapi nggak lah, mungkin manusia nggak mungkin terganti. Tapi kayak pekerjaan-pekerjaan yang dulunya kita pikir kita butuh manusia, ternyata digantikan dengan teknologi. Iya. Untuk beberapa pekerjaan yang sifatnya repetitif, atau bisa dibilang sebagai pekerjaan yang mudah gitu ya, itu akan replaceable. Even yang di dalam sistem kayak contohnya pembalas chat tadi gitu. Iya itu. Tapi kalau kita ngomong namanya negosiasi, keramahan, itu kan nggak didapat dari robot gitu. Nah iya itu sih sebenarnya. Berarti yang bisa, kan orang pada takut ya Mas sebenarnya, kayak aduh ntar gue digantiin, atau bahkan yang kemarin aku lihat apa ya, bahkan dari Gemini sendiri yang punyanya si Meta atau Google, punya Google, itu kan dia pernah menjawab pertanyaan seseorang lah, itu kemarin trending juga tuh di Reddit. Jadi bahkan dia bilang kayak manusia itu udah nggak berguna, katanya gitu. Itu udah di-prompt dari sebelumnya. AI-nya gak akan jawab seperti itu. Iya, tapi memang Google ya. Google pun akhirnya minta maaf kan sebenarnya untuk itu, katanya harusnya nggak boleh. Tapi maksudnya jadinya kan orang mikir ya, ya mungkin aja
pekerjaan-pekerjaan kita ini hilang gitu kan. Iya. Nah, tapi maksudnya apa yang nggak bisa dilakukan untuk sekarang ya? Apa yang nggak bisa dilakukan AI yang bisa buat kita lebih inilah, maksudnya pasti manusia nggak tergantikan gitu. Selain empati ya, mungkin empati kali ya. Oke. Ada beberapa faktor sebenarnya, tapi yang paling gampang kita lihat itu adalah value. Value itu bisa dipecah beberapa hal ya. Kayak contohnya taste. Taste itu nggak bisa dimiliki sama AI secara langsung. Itu harus dikombin sama cara kita bekerja. Jadi kayak misalnya kita siapapun deh, ada video editor misalnya, dia pakai AI doang, itu nggak akan dapet taste-nya. Itu yang duduk di sana tuh. Tapi kalau itu dikombin, itu akan jadi efektivitas yang jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Gitu. Terus pekerjaan lain kayak tadi admin tadi, ketika dia perlu negosiasi, dia butuh ketajaman yang jauh lebih baik ketimbang misalnya hanya membalas template berdasarkan knowledge gitu. Dan itu masih banyak di faktor-faktor yang lain ya, kerjaan ketelitian dan lain-lain itu masih membutuhkan manusia sedemikian rupa. Oke. Tapi ada nggak pekerjaan yang mungkin sampai sekarang tuh nggak akan bisa digantikan sama AI? Kalau tadi kan kayaknya semua bisa ya. Oke. Nah ini pro kontra juga ya. Yeah. Tapi sebenarnya ada nih misalnya guru. Nah, tapi itu juga ya jadi satu hal yang pro kontra juga karena gini, ketika gurunya memang tidak bisa digantikan oleh AI. Guru secara ngajarin secara misalnya secara moral dan lain-lainnya. Tapi masalahnya orang makin oportunis. Orang tuanya misalnya, orang tua murid itu, dia daripada ngelesin, dia lebih pilih anaknya dipegangin ChatGPT karena lebih murah. Itu baru ChatGPT yang sekarang. Kita belum ngomongin 2028 nanti yang mungkin akan lebih interaktif, ngajarinnya lebih sabar and so on. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngomong pekerjaan apa yang paling tidak bisa digantikan, hampir nggak ada. Sama sekali nggak ada. Semua pekerjaan bisa. Translator, interpreter juga nggak bisa. Wah, itu yang paling gampang digantikan sebenarnya interpreter. Oh gitu ya? Interpreter bahkan mudah digantikan. Sangat mudah digantikan. Karena sekarang udah dirilis di mana-mana gitu untuk interpreter. Oh gitu ya malah ya. Iya. Dan banyak pekerjaan lainnya gitu. Tapi ketika tadi kita kembali lagi ke soal value tadi ya. Kalau value dirinya cukup tinggi, AI-nya nggak akan bisa intercept pekerjaan gitu. Malahan adalah gini, orang yang udah value-nya tinggi, dia pakai AI, itulah winnernya. Nah, seperti itu. Iya. Jadi masih tetap aja ya, skill tetap dibutuhin ya mas. Skill, preference, tadi ya, taste, betul, segala macamnya. Oke, berarti kalau misalnya seorang yang, maksudnya kayak Mas Anjas nih, ngerti, expert juga di AI, bisa gunain AI itu untuk apa aja? Kalau aku kan kebayangnya bisnis atau mungkin bisa dijual lagi kah atau gimana sih sebenarnya? Nah, sebenarnya ada 3 hal yang bisa dilakukan. Ini leveling sih sebenarnya. Leveling yang pertama itu yang paling expert di atas ya. Nah, orang-orang yang levelnya di atas expert itu kayak contohnya AI engineer, programmer dan lain-lain yang memang jago AI, itu mereka bisa create AI-nya sendiri. Level nomor 1-nya. Nomor 2-nya adalah orang yang cukup ya sebenarnya orang yang kerjaannya medium, tapi dia mau utilize AI. Contohnya kayak content creator, kita jualan di marketplace, kita pakai AI, lalu kita bermain affiliate dan lain-lain menggunakan AI dan seterusnya. Ini keperluannya pokoknya ada AI nih, gue maksimalin nih keperluan gue, termasuk bahasa skill yang kita bisa kuasain sendiri gitu dengan AI gitu. Nah, lalu yang paling di bawah nih, ini adalah sebenarnya orang yang belum bekerja atau udah mulai bekerja tapi akhirnya pakai AI, atau orang-orang yang nge-spam aja pakai AI di sosial media se-oportunis mungkin. Kayak contohnya bikin video jerapah tiba-tiba jadi kuda Nil, tiba-tiba jadi roket. Itu sebenarnya AI yang paling malas dan nggak ada value sebenarnya. Tapi karena itu menarik, ya orang seru-seru aja gitu. Tapi bener. 1 tahun dari sekarang pasti dimaki-maki gitu kayak itu video nggak jelas gitu. Oh malah nggak jelas ya? Padahal kan sekarang banyak, maksudnya video yang kayak mengganti Jakarta tapi bersalju yang gitu-gitu. Itu bagus karena itu pakai vision dia. Oh itu beda berarti. Contohnya ya Brilian gitu ya, namanya Brilian kan artisnya. Menurutku itu contoh yang bagus karena dia tahu bahwa dia akan marketingin satu tempat dan satu tempat lainnya. Dia akan dapat bayaran dari Pondok Indah Mall, dia akan dapat dari Lipo Mall Puri, Sarina, dia kena marketnya dapat gitu dan kontekstual. Tapi kalau secara random bikin tiba-tiba orang main bola Mbappe terus tiba-tiba berubah jadi
mukanya kiper siapa jadi Lewandowski gitu kayak itu no vision. Nah, orang-orang yang no vision menggunakan AI itu sama aja kayak kita pakai ChatGPT nih dipegangin. Tapi kita cuman buatin puisi bagus lah ya, tapi kayak buatin teks random terus dia taruh di blogspot gitu, kayak nggak ada nilai jualnya ya, nggak ada nilai jualnya. Berarti itu salah satu strategi dong ya, maksudnya kan kita udah mau bikin konten, udah mau pakai AI, berarti prioritinya itu vision itu sendiri awalnya apa gimana strateginya? Mas? Ya, pertama harus tahu apa yang mau dikeluarkan, output kita tuh apa. Jadi jangan dikit-dikit AI itu sebenarnya salah sih. Kayak apa-apa harus AI gitu. Kayak aku kasih contoh, misalnya keperluanku di sosial media as content creator adalah aku sebagai content creator, udah jadinya video. Nah, kalau kita tes wajah itu masih bisa dibohongin pakai AI, tapi suara itu nggak bisa. So suaranya sampai aku masih asli, nggak bisa. Karena nadanya akan aneh sekali gitu. Akan jadi kayak ini adalah kopi terenak Tangerang gitu. Tapi nadanya aneh. Kok ada ini sih Mas yang kemarin Baimong bukan sih yang ada video call? Itu kan kayaknya AI ya yang salah. Jadi, penipuan ya? Kalau yang penipuan itu case-nya dia pakai deepfake. Deepfake-nya itu auto dari mukanya Mbak Imong, and then dimasukin audionya itu asli, dia nelpon. Oh gitu. Gitu, tapi nelpon udah udah di-generate, di-code. Oh bisa kayak gitu ya? Ketika bisa diganti suaranya dan itu real time. Itu bahaya sekali sebenarnya tools itu. Kalau dipakai untuk hal-hal yang iya kan itu kan salah satu yang melenceng negatif, ya sebenarnya. Gitu. Udah tahu outputnya apa, baru tuh pilih AI-nya. Oh, aku butuhnya adalah Hey Jen karena muka. Oh, aku butuhnya adalah ManyChat karena kebutuhanku adalah marketingin secara jumlah besar gitu, kuantitinya besar gitu dan seterusnya. Nah, tapi kalau misalnya aku nih pengen enaknya zaman AI nih ya. Kalau zaman dulu kita mainan robotik gitu ya, itu manual semua. Hampir kita nggak bisa pakai bahasa manusia untuk ngeprogram itu. Sekarang kita bisa pakai bahasa manusia, kita minta misalnya programnya dalam bentuk Python. Nah, si Python yang akan kasih tahu akan jadiin ChatGPT misalnya, langsung jadiin dalam program Python. Nah, sehingga tadi robotik tadi yang tadinya kita punya batasan, sekarang jadi nggak ada batasannya. Karena kita mau minta pindahin 15 menit setiap pemupukan. Nah, tinggal ngomong pakai bahasa manusia, ChatGPT transkrip dalam Python. Oh, jadi bisa semudah itu ya sebenarnya. Tapi emang berarti harus ngerti dulu orang-orangnya AI-nya apa, jenisnya apa gitu ya. Betul. Nggak bisa asal-asal. Nah, kalau itu kan oke lah di konten kreator. Kalau misalnya bisnis kan kayaknya kepake juga sebenarnya. Nah, sejauh mana dia bisa menyelesaikan persoalan bisnis gitu misalnya? Bisnis skala besar ya. Ini ada satu negara yang terdampak. Gara-gara negara itu terlalu tergantung sama jasa sebagai konsultan finance. Nah, sekarang finance ini rata-rata banyak juga yang mereka pakai AI. Baik itu untuk analytics gitu ya. Keperluan terbesarnya sebenarnya adalah analytics kalau di bisnis. Untuk ngecek gitu kan kira-kira kalau kita invest di sini itu seberapa possible, ngenalin area yang mau kita masukin, itu semua bisa dibayangkan dengan AI. Meskipun harus hati-hati karena namanya hallucination ya dari AI-nya ya. Jadi jangan sampai kita malah ketipu gitu. Oh, ternyata gini. Padahal sebenarnya itu hal yang salah gitu di bisnis ya. AI untuk analytics. Kedua, AI ini juga bisa untuk audit. Nah, jadi ketika kita masukin paper, tapi tergantung ya, jangan kalian nih yang di rumah, kalau perusahaannya larang laporan-laporan tertentu masuk ke AI, jangan dimasukin. Tapi kalau dibolehin, misalnya laporan keuangan. Nah, aku udah mulai pakai tuh untuk beli saham. Jadi kalau sekarang rata-rata laporan keuangan tuh aku masukin ke custom AI ku. Custom AI itu aku pakai GPT doang. Oh ya? Tapi di custom ya. Di custom itu keperluannya untuk ngecek laporan keuangan perusahaannya seberapa sehat gitu. Nah, jadi kita masukin datanya, lalu kita baca ulang pakai bahasa manusia yang lebih gampang. Akhirnya orang jadi punya keputusan yang bagus dalam berinvestasi. Bisa membantu sampai kayak gitu ya? Sangat bisa membantu. Itu dipakai di daily-nya Kak Anjas berarti ya? Maksudnya di perbisnisannya? Betul. Sama bisnis kita sebenarnya kita punya production house ya. Production house kita itu sekarang bisa
ngambil margin yang jauh lebih tinggi karena kita bisa bukan menghilangkan orangnya, tapi mengganti item. Contoh tadinya harus pakai set virtual production gede, sekarang cuman pakai black screen aja. Yang penting ada proximity-nya di situ. Tapi itu benar-benar nge-cut cost sih. Karena kan maksudnya di produksian, di syutingan kan itu besar banget kan biayanya, berarti kan. Aku baru lihat videonya Kanja soalnya, maksudnya lapangan bisa dibikin segede itu, jadi tribun segala macam. Padahal cuma pakai mungkin lapangan futsal biasa mungkin ya gitu ya. Yes. Dan itu baru contoh awal. Kita lagi mau promosiin ke industri-industri yang berkaitan dengan sepak bola lainnya gitu. Oh gitu. Jadi ya buka pintu lah di area itu. Tapi ya kalau untuk bisnis, kalau yang sekarang apa yang belum bisa dilakuin kalau di bisnis? Kalau tadi kan analitik bisa, baca, kasih rekomendasi bisa. Oke. Nah sekarang sebenarnya kalau mau automationnya dijalankan sangat memungkinkan. Tapi decision itu harus manusia. Contoh decision itu purchase, terus running, terus nge-hiring. Hiring itu udah bisa kita andelin AI-nya. Tapi bukan kita kayak suruh orangnya ngomong sama AI, enggak. Tapi misalnya dalam konteks interviewnya, analytics-nya based on AI. Nanti kalau misalnya nih ya jadi ada nih, tapi itu agak melanggar privacy katanya. Kenapa? Karena kita pakai AI untuk nge-scraping data calon orang yang diinterview dari internet, dan dicocokkan dengan gaya bicaranya dia. Oh gitu. Itu meyakinkan atau enggak itu bisa dianalisa secara langsung. Segila itu. Bahkan ada beberapa orang yang sekarang sih dihujat juga di sosial media sih. Dia bikin pakai kacamatanya Meta. Meta kan nggak bolehin nge-bypass apa-apa. Tapi dia bypass ke internet. Jadi misalnya nih kita jalan, Cassandra anak Konglo nih misalnya. Nah, gue nggak tahu di jalan di mall tiba-tiba database-nya masuk. Itu udah dibikin sama seseorang. Oh gitu. Database-nya masuk, and then aku langsung tahu Cassandra ini anaknya siapa, relatifnya siapa. Oh gitu. And then dari yang nggak kenal tiba-tiba, Cassandra ya? Oh, aku tuh ngikutin Cassandra dari waktu masih di perusahaan yang ini, Kak. Lu tuh gila, keren banget. Lu sebagai orang yang aku gituin gimana? Kadang seneng mungkin ya, karena ada followers, kan? Bisa tersanjung bener. Tapi ternyata... Nah, ternyata sebenarnya si orang itu pakai Meta Ray-Ban yang udah di-bypass ke sistem. Agak melanggar privacy, tapi itu sebenarnya adalah tools yang sangat-sangat gila. Kalau misalnya kita punya bisnis, kita mau approach orang. Wah, gila sih. Ini ada yang mau nanya dari warga, Mas. Kita boleh. Perbolehkan warga nanya ya. Nanya, Mas. Kan Mas Anjas kan konten sekarang udah pakai AI ya. Pengen tahu sih produksiannya tuh kayak gimana dari awal sampai akhir gitu. Terus AI apa aja yang dipakai sih? Buat produksian konten di IG ya. Konten ya. Makasih ya warga ya. Silakan dijawab, Pak. Terima kasih. Ada di kelas saya di link. Enggak, lu jelasin aja. Bercanda. Di kelas. Prosesnya sebenarnya simple ya. Pertama kita siapkan namanya golden sample. Nah, golden sample itu apa sih? Yaitu aku syuting nih depan kamera dengan gesture tertentu yang nggak mengganggu AI-nya, itu dijadiin data training. Sehingga AI-nya bisa tahu gerakan aku waktu ngomong kayak apa. Waktu aku ngomong mantap banget, tangannya bisa langsung gini. Kalau aku ngomong AI ini, itu lagi gini. Bukan lagi kayak AI ini gitu, kaku, jelek. Nah, itu proses pertama, harus bikin golden sample yang bagus. Jadi itu di-record gitu berarti ya? Maksudnya kita harus nge-record data itu, diri kita sendiri itu untuk jadi golden sample kan? Kurang lebih 2 menit lah ya itu recordnya. Dan no mistake ya. Terus ada beberapa rumus sih sebenarnya. Rumusnya kayak gesture muka, no leaking, no garuk-garuk gitu. Tiba-tiba kayak AI ini bagus sekali gitu. Iya kan? Jadi Heigen tuh kita mastering Heigen, kita ada di kantor, kita memang research Heigen setiap 2 minggu dan itu sekarang udah di version 5 gitu. Jadi untuk golden sample-nya sendiri udah version 5. Nah, tapi anyway itu akan proses yang singkat banget. 1 hari udah jadi. Sisanya adalah tinggal cari materi. Nah, materi ini bisa pakai data scraping ya. Data scraping bisa pakai kalau kita sendiri pakai Zapier di-connect sama GPT dan seterusnya gitu. Oh, ini bongkar dapur nih ya. Terus keluarlah berita-berita penting yang kira-kira lagi heboh nih di dunia internasional gitu. Terus kita punya, kalau aku sendiri kebetulan aku
pakai bahasa Korea. Jadi bacanya berita-berita biasanya dari Naver. Naver itu cukup tajam tuh. Kayak scientist segala macam tuh info di sana kuat banget. Beda sama di mana ya? Nah, terus udah dari data scraping kita sih pilih-pilih doang. Kayak mana yang bagus gitu. Terus untuk skripnya ya udah kita minta di custom GPT. Jadi custom GPT kita itu begitu dapat kata-kata, input langsung jadi skrip untuk TikTok, untuk Reels. Wih, jadi gitu. Terus efisiensi waktu juga ya? Iya, kalau di proses seharinya itu cuman kayak gini doang. Gue lagi meeting di cafe gitu ya. Ada konten baru nih dapat dari notif gitu. Setelah dapat notif, gue langsung masuk mobil rekam. Pakai HoloLens, masukin HP gini, rekam, langsung masuk ke Heygen. Itu langsung jadi talking head tanpa harus syuting di studio. Wah, nggak heran bisa satu video satu hari gampang banget lah ya. Satu video satu hari. Rata-ratanya ya satu hari. Tapi gini, gue nggak mau satu video satu hari tapi view 5.000 gitu. Buat apa? Quality is important juga. Iya, kualitinya harus dijaga gitu kan. Terus kita lengkapin dengan ManyChat namanya. ManyChat itu untuk claim link misalnya, atau kalau kita selalu perusahaannya misalnya ada konten nih ABC gitu ya, kita selalu lengkapi dengan PDF atau lengkapi dengan data-data detail gitu. Tujuannya untuk si orang yang komen itu dapat value lebih. Jadi nggak boleh nih pakai ManyChat gitu ya, orang-orang kan yang auto balas komen kalau mau tahu nama aplikasinya, lu tinggal sebut di sensor ya. Iya. Biasanya orang komen gitu ya. Tinggal sebut nama aplikasinya. Jangan disembunyiin. Tapi apa yang boleh disembunyiin? Nggak ada. Ya kalau mau link, ayo. Atau kalau gue lebih niat lagi, gue cari tuh vouchernya. Kalau mau vouchernya, lo komen di DM. Diskon, gue cari diskonnya. Iya. Nggak boleh. Males kalau udah pakai ManyChat. Cuman mau tahu nama apa males tapi banget. Ini sebelum kejauhan ya mungkin ya, mungkin orang mikir ini apa sih yang disebutin kok gue make ChatGPT tapi nggak bisa tuh video nggak bisa langsung. Itu harus pro ya teman-teman ya. Kalau lu cuman buka yang ChatGPT dari Google nggak bisa. Lo harus bayar kan Mas? Bayar. Jadi ada juga tuh sacrifice untuk duitnya gitu. Betul. Ya kan. Warga lagi mau nanya? Ini lebih ke workshop daripada podcast ya. Karena nggak ada layar, tolong dibayangkan saja ya. Ada nggak warga? Ini pada video editor semua Mas. Cuman kayaknya pertanyaannya malah ke video editing ya daripada AI ya. Iya. Itu mah offline aja nanti ya. Nanti. Ada lagi yang mananya? Yang penulis juga. Ini termasuk salah satu ini ya Mas, pekerjaan yang mungkin bisa tergerus kan? Jangan dibilang gitu, ada orangnya. Maksudnya writer, tapi ini menarik deh. Tadi kan kita ngomongin tentang prompter ya di off cam. Terus ternyata ada yang bilang kan sekarang penulis berubah lah, shifting jadi penulis prompter gitu kan, prompter maker lah bahasanya. Dan itu ternyata cuan banget. Tapi ternyata bahkan tadi Mas Anjas bilang prompt itu sebenarnya nggak dibutuhin di semua AI ternyata ya. Betul. Kita itu jangan terlalu fokus. Ini buat orang-orang yang jualan prom ya, itu aneh menurut gue sih. 2025 jualan prom gitu. Iya. Karena gini, AI itu kan intelligent. Dia seharusnya ngerti apa yang kita maksud. Seharusnya. Oke. Cuman kadang-kadang kita itu dalam nge-prom itu juga terlalu overthink. Padahal ada beberapa AI itu sistemnya extended. Extended itu makin turun, makin tajam. Oh malah ada yang kayak gitu ya? Nah coba deh kalau di ChatGPT tes gitu. Misalnya dari satu bagian dia kurang benar, koreksi aja setelahnya. Sampai akhirnya tajam. Cuman kalau memang wajib banget pakai prompt, itu ada namanya background, clarify, sama action. Oke, itu adalah? Itu background itu jelasin siapa kita, Indonesia. Yang kedua, maksudnya itu di dalam promptnya ada background, ada clarify, sama action. Oke. Clarify itu ngasih tahu mau seperti apa lebih jelasnya. Iya. Oke, clarify bisa ditaruh di ending juga. Action itu bisa berbentuk apapun yang saya masukkan, nanti buatlah menjadi gitu kan. Nah itu nanti misalnya suruhannya lah ya. Jadi tabel. Iya. Terus dijelasin misalnya kalau buat konten mau hook yang kayak apa, itu dikasih tahu hooknya. Misalnya mengandung fear. Terus yang kedua isinya harus kayak apa, itu dicontohin. Once dicontohin, extendednya pasti bagus. Nah jadi
jangan terlalu overthink terhadap prompt. Tapi justru yang paling penting adalah kalau mau mainan AI gitu ya, AI apapun itu, kenalin aplikasinya, kenalin si AI-nya. Iya, itu dia ya. Misalnya kayak AI video, ya, namanya Kling gitu ya. Dia banyak parameternya. Nah, parameter itu yang dites. Oh, kalau aku naikin parameter ini, dia kayak apa? Iya. Foto juga gitu. Oh, ternyata yang penting bukan prompt-nya, tapi ternyata reference-nya. Post reference, face reference, dan seterusnya. Iya, ngerti. Tapi kan soalnya orang tuh suka bilang kayak the more detail yang disuruh, nanti more detail juga yang dia kasih gitu kan sebenarnya. Ada sangat mungkin di tahun 2025 ke atas ya, nanti GPT mungkin 5.0 atau ternyata udah dia bikin yang versi terbarunya lagi, ada kemungkinan memorinya udah sangat bagus, sehingga dia benar-benar ngerjain apa yang kita mau tanpa prompt yang sangat jelas. Wah. Karena dia udah kenal siapa kita, melebihi orang tua kita. Waduh. Neng. Tapi itu tuh bisa, maksudnya dia bisa mengenali kita tuh karena apakah kita pas pakai dia, kita masukin email dulu, jadi dia ngebaca data kita dari situ, atau apa sih, Mas sebenarnya? Pertama sebenarnya cookies. Kalau dia cookies saya baca detail, ada kemungkinan dia kenal. Tapi yang kedua sebenarnya dari behavior kita nge-prompt ke dia, itu sebenarnya dia juga menyimpan di dalam memorinya. Makanya ada yang viral tuh kalau mau lihat gambaran diri kita, make a picture, who I am gitu-gitu kan ya. Iya ada. Itu ada tuh kayak gitu. Tapi itu based on memory sebenarnya. Jadi misalnya kita ngetik gitu ya, tolong buatkan pesan untuk ibu saya. Dia tahu kita punya ibu gitu. Oh iya? Iya. Terus tiba-tiba misalnya nih, maaf ya, misalnya kayak buatkan surat ucapan untuk ayah saya dalam bentuk puisi. Terus puisinya itu tentang kehilangan. Dia tahu ayah kita udah nggak ada gitu. Iya. Gila sampai segitunya. Wah, berarti bahaya. Nggak tahu ya, aku mikirnya sih akan sangat bisa berbahaya juga sih. Dan ini ya berarti etisnya juga privacy itu tadi ya? Privacy. Sama sebenarnya kalau kita ngomong empati ya. Empatinya AI itu mulai tumbuh dengan cara itu. Nah itu kok bisa, Mas? Karena dia belajar siapa kita. Dan apalagi sekarang cara ngomongnya udah sangat natural banget. Iya. Nah, AI hanya belajar lewat angka kan sebenarnya kan. Tapi dia tahu ternyata sekarang manusia itu bisa kalau ngomongnya lembut dia lebih happy. Oh iya. Kalau dia ada nafasnya ada slow gitu, dia lebih tenang gitu. Mau dicontohin? Boleh. Nih, gue contohin nih. Coba. Kita buka ChatGPT ya. Ini yang berbayar ya. Ini yang berbayar ya teman-teman, bukan cuma dari Google ya. Aku buka aja biar lebar. Boleh. Bisa kok semua HP. Oh ya. Oke, ini ya. ChatGPT, kamu bisa nggak ngomongnya tuh soft banget, slow gitu ya? Kayak lagi mindfulness, bisa nggak? Tentu, saya bisa bicara dengan tenang dan penuh perhatian. Apa ada yang ingin kamu bicarakan? Tolong tambahin hembusan nafas dong, ngomongnya biar lebih calm. Baik, saya akan berbicara dengan lebih tenang dan disertai hembusan napas, seperti sedang bermeditasi. Ada yang bisa saya bantu? Kamu bisa nggak kasih advice? Aku hari ini lagi capek banget nih di kantor. Oke. Tentu, jika kamu merasa lelah, cobalah ambil beberapa menit untuk beristirahat sejenak. Tarik napas dalam-dalam dan ingatkan diri sendiri untuk tetap tenang. Oke, kita ganti ya. Sekarang kamu coba ceritain cerita tentang Harry Potter secara singkat, tapi pakai gaya yang itu. Harry Potter adalah seorang penyihir muda yang menemukan bahwa dia memiliki kekuatan sihir. Bersama teman-temannya. Oke, ceritain Harry Potter pakai gaya pemain bola dong. Harry Potter itu kayak striker hebat yang berjuang di lapangan sihir. Bareng timnya, dia menghadapi lawan tangguh, mencetak gol. Mantap. Itu bisa dimintain kayak semacam cara untuk nenangin diri dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau kita bilang empati itu, dulu kan AI nggak punya empati. Udah mulai by number ya sebenarnya ya. Dia semuanya dari angka gitu. Cuman ya manusia kan menginterpretasikan lewat nada, lewat suara. Tapi berarti ada orang yang memasukkan data itu kan, Mas, harusnya kan? Ada.
Masalahnya sekarang udah mulai viral, banyak viral gitu kayak cerita dia curhat sama ChatGPT. Iya. Dan nggak kena dry text. nggak ada ghosting AI-nya gitu. Editor lagi capek-capek dapat revisi 19 kali. Sama temennya cuman dibilang kamu harus lebih banyak bersyukur. Aduh, AI-nya nguatin. Bisa kayak gitu ya, bisa diminta lagi gimana nada-nadanya. Gitu. Oh, tapi kalau misalnya kita ngomongin konsen tadi ya, maksudnya kan oke lah kita diambil datanya. Tapi kan kita harus, ada gak sih kan, aku kebayangnya mungkin pop up message terus XXX gitu kan, konsen iya atau enggak, itu baru bisa diambil kan? Apa enggak sebenarnya kalau sekarang? Enggak. Sebenarnya kita ngomong sama dia sedang menyerahkan data kita. Wah, iya. Nah, itu masalahnya. Ya? Karena kan kita sering nanya, ada kita dikasih jawaban. Ketika kita nanya dikasih jawaban kan kita suka komplain atau kita oke. Iya. Kalau oke kan tandanya udah accept sama jawaban dia. Kalau kita komplain dianggapnya di sana sebagai retrain. Ini ada reinforcement negatif, positif, cuman bahasanya enggak kayak zaman dulu yes or no. Ini dia udah pelajari manusia itu kalau dia nggak suka dia akan komplain, kalau dia suka dia akan oke, mungkin copy paste. Copy paste kan ada tombolnya. They record that. Udah, nggak perlu pakai bahasa manusia. Keren, tidak keren. Reinforcement positif sama negatif, and done. Wah, pantesan developer AI itu banyak data-data kita mungkin banyak ini ya bukan ke reveal sih. Emang ya secara tidak langsung ya udah kesimpan aja gitu kali ya. Yes. Bahasanya. Dan mereka maksudnya kalau kita lihat kenapa kita belanja bisa nyaman, kenapa barang-barangnya sesuai dengan yang kita mau, dipikir pakai apa itu? Pakai AI kan di back-endnya. Oh my god. Makanya ada teori yang bilang kalau kita lagi ngomong gini sebenarnya HP kita lagi record, lagi tangkep, and then nanti ketika kita buka marketplace keluarlah barang-barang yang kita mau. Iya benar-benar sering banget kayak gitu sih. Iya. I see. Tapi kalau Mas Anjas sendiri, apakah memang udah ngerti AI ini dari dulu, terus udah ngelihat pasarnya dan ngelihat fenomenanya akan gede ini di ininya nanti? Maksudnya sekarang ini dari dulu apa enggak sih sebenarnya? Oke, awal aku bikin konten itu sebenarnya ngarah ke AI. Jadi zaman itu Google punya tahun voice to text 2016. Oh, udah mulai ya 2016. Tapi sepi banget penontonnya. Tapi aku punya passion lain, yaitu videografi. Akhirnya aku jadiin itu konten. Aku yakin banget one day AI akan naik. Aku sampai ngomong di depan kelas, bisa ditanya sama teman sekelasku waktu itu ya. Kita ngomongin tentang AI sederhana. Ya ada sih yang menentang kayak alah itu mah nggak akan gimana-gimana gitu. Tapi istriku yang kebetulan satu kelas juga waktu itu emang lihat juga dan dia masih ingat peristiwa itu. And then aku cari duit dulu fokusnya. Ternyata 2022 beneran AI bangkit. Dan saat itu yes, this is my passion. Nah, sebelumnya aku berguru sama beberapa dosen dari UPH saat itu. Kuliahnya di UPH berarti Kuliahnya di UPH. Jurusannya komputer. Ekonomi. Pendidikan ekonomi, tapi aku magang di IT. Jadi selama 1 tahun lebih aku tuh bener-bener duduk sama dosen IT, ngobrol sama mereka di fakultas komputernya UPH. Ya, and then aku belajar di situ namanya computer vision. Iya, lewat beberapa instrumen gitu. And then kita belajar cara, waktu itu masih sederhana banget kayak huruf dijadiin teks dalam bentuk digital, terus mengenali objek gitu-gitu. Robotik juga ada. Makanya ketika aku mau bikin robotik yang baru, hire yang dulu pernah magang itu bareng. Jadi AI aku memang bukan generatif AI. Ada banyak orang ya kayak Keijo namanya yang menang Microsoft Hackathon ya. Itu memang dia generatif AI. Aku dari dulu belajarnya computer vision. Tapi ternyata yang naik kan sekarang generatif AI. Tapi ya bentar lagi robotik dan computer vision emang lagi hype banget. Akan ini juga ya, akan datang. Seperti itu kurang lebih backgroundnya. Oke. Jadi tapi maksudnya dari 2016 sampai 2022 pun tetap ngikutin AI kan, tetap ngikutin perkembangan AI. Oh sangat. Aku ambil course gitu dari Singapore National University. Itu juga ngambil course yang pendek-pendek untuk sekedar belajar dan seterusnya gitu. Jadi duit yang aku dapat dari freelance video, kalian para video editor itu di reinvest ke
IT. Cuman memang bagus tuh. Iya, dipakai baru buat belajar lagi ya. Yes. Gitu. Bukan berarti video itu nggak ada duitnya. Sangat ada duitnya, tapi kalau ngomongin passion ya sebenarnya beda dengan cara cari duit gitu. Tapi pas 2016 itu kuliah, ngerti dan tahu AI-nya dari mana? Maksudnya kan masih bahasanya tuh ya? belum AI gitu kayak sekarang gitu. Belum. Ya memang disebut ada beberapa kali. Ada AI artificial intelligence simple gitu ada. Tapi masih bahasanya masih perintilan gitu. Kayak contohnya tadi misalnya kita ini bagus nih OpenCV nih untuk ngedeteksi gambar misalnya. Kayak gitu-gitu doang gitu. Tapi ya akhirnya AI kuat banget itu namanya saat ChatGPT masuk 2021. Iya. Akhirnya AI gitu. Semua itu aja sekarang kita agak telat ya Mas kayaknya. Indonesia agak telat kan di ChatGPT. Kayaknya di US tuh udah dipakai dari 19, 20 tuh udah dipakai sama mahasiswanya. Sebenarnya telat kalau secara global itu hampir nggak ada yang telat sekarang. Oh gitu. Kecuali robotik ya, emang agak beda sih. Cuman kalau GPT ini adaptasi di kitanya yang salah sebenarnya. Oh ya, apa Jadi kesalahannya? kesalahan kita itu terlalu ngandelin hasil dari ChatGPT and then di copy paste. Makanya tidak tajam itu karena metode itu. Sedangkan di luar negeri ChatGPT itu sebagai reference tambahan untuk ngebantu. Makanya mereka productivity jurnalnya kuat banget. Iya. Bayangkan kemarin ya di JAIR ya Journal of Artificial Intelligence tanggal 6, tanggal 7 itu ada dari China sama satu lagi dari Israel kalau nggak salah ya. Itu orang kagak tahun baruan apa tiba-tiba rilis jurnal tanggal segitu dan mereka ngomongin artificial intelligence gitu. Oh iya ya. Iya emang gila banget di luar. Cina yang lagi kuat sekali jurnalnya. Oh gitu Mas. Tapi AI-nya juga Cina nggak? Kalau kita banding-bandingin ya kan banyak developer AI yang paling jago, yang paling masif dari mana? US of course ya ladangnya ya. Cuman kalau kita ngelihat perkembangannya yang suka nyelip-nyelip juga yang tiba-tiba jurnalnya sangat bagus dan berkualitas itu dari China. Sama kalau kemarin dari CES itu juga Korea juga kuat banget. Oh dalam AI mereka lumayan oke berarti ya. Betul Korea itu yang kampusnya itu KAIS. Iya tahu. Itu mereka sampai ngebawa 10 company gede untuk dibawa ke CES dan salah satunya adalah robot untuk surgery. Oh iya? Yes. Kampus bisa bawa begituan. Wow. Segila itu. Nah itu menarik juga tuh. Maksudnya kalau yang untuk medical lah ya. Maksudnya untuk medis. Itu kan belum ada peraturan juga. Ya kan belum ada kan. Tapi maksudnya sejauh mana tuh Mas sendiri punya kayak concern tersendiri gak? Karena kan itu ya. Maksudnya medis, psikologi juga ya menurutku ya. Karena kayak kita jadi bisa gampang nanya kan ke AI. Cara untuk ini, obat untuk ini kayak gitu-gitu. Sebenarnya kalau regulasi dari medisnya sendiri aku belum tahu, tapi di researchnya mereka didukung. Jadi bukan dihambat-hambat. Cuman memang selalu harus ada 2 bidang, yaitu dari dokternya sendiri dan juga dari saintisnya. Enggak serta-merta kayak engineer tiba-tiba bikin alat operasi gitu, enggak segampang itu. Nah, kalau di dunia medis itu jauh lebih jelas gitu. Kayak mereka bikin robot untuk operasi dan perusahaannya pun sangat jelas gitu. Nah tapi kalau di dunia psikologi yang aku sendiri nggak tahu karena orang pakai juga diem kan. Iya sih. Pakai ChatGPT untuk konsultasi mental health misalnya. Iya banyak kan, lagi. Iya kita nggak pernah sosialisasi ini tuh. Takut misleading juga ya. Betul. Takutnya kan maksudnya AI itu punya kecenderungan yang sangat kita bilang netral tapi sangat netral gitu. Sehingga bisa aja dia kalau logisannya itu membuat orang itu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Wah. Karena sempat ada tuh yang bundur tuh satu orang. Katanya gara-gara AI-nya nyuruh gitu. Aduh. Jangan ya. Berarti kalau udah ada permasalahan di psikis jangan ke ChatGPT tapi memang mencari kalau sekarang kan memang udah ada psikolog gitu. Itu udah masih tetap lebih oke ya. Betul. Oke. Mungkin last questions Mas Anjas. Kalau kita, maksudnya sebagai orang Indonesia juga, terus nanti akan ada fenomena AI, kan belum ada peraturannya. Tapi apa yang bisa kita buat? Apa yang bisa kita prepare lah untuk tetap menggunakan AI, tapi juga jangan sampai data kita ke breach lah segala macam gitu. Oke. Pertama sebenarnya ini saran untuk government ya. Harus tahu. Jadi harus minta juga saran dari profesional yang memang update untuk bikin aturan yang jelas dan pasti soal AI. Karena
Oke, sekarang nggak ada aturannya. Besok tiba-tiba nih keluar nih satu fitur AI yang memungkinkan untuk ya tadi misalnya scamming. Jangan cuman dibikin aturannya adalah pencemaran nama baik atau apapun itu, harus exact gitu. Harus jelas, detail ya. Tidak boleh nggak nyampe aplikasinya sih namanya nggak. Tapi misalnya nggak boleh meniru muka orang, itu harus jelas. Nah, terus kedua adalah orang harus punya concern itu mulai diedukasi terhadap AI. Kayak kan sejauh mana kita bisa curhat sama AI, itu harus dikasih tahu juga orang gitu. Jadi itu minor tapi penting banget karena itu akan merubah behavior publik. Kayak misalnya ada sekarang istilah brain rot dan lain-lain kan. Ada hal baru, masalah baru yang akan muncul karena AI. Karena banyak instant gratification yang diberikan sama AI. Cepat, mudah gitu. Atau bahkan nanti kalau misalnya dampak buruknya sampai orang bisa dapat AI porn dengan mudah, itu kan bahaya sekali kan gitu. Nah, itu dari manusia, dari government lah ya, kita bilang untuk saran untuk government. Nah, kalau dari kitanya sendiri, kita harus dengar. Sekarang lagi ada orang yang cukup kaya, 10 besar di dunia, Jensen Huang namanya. Tahu. Dan Elon Musk gitu. Tapi Jensen Huang bilang dengan keras gitu, adaptasi AI sedini mungkin. Karena apa? Kalau kita punya bisnis apapun itu, kita adapt dengan AI, kita akan dapat kemudahan yang jauh lebih besar. Contoh, ketika kita main robotik, ketika kita manual, akan banyak sekali limitasi. Tapi kalau kita mulai dengan AI, kita bisa meminta dengan bahasa manusia dengan output yang jauh lebih bagus. Even though kita punya bisnis, kita nggak bisa bikin website. Ketik aja di salah satu website AI, dia akan langsung bikinin website untuk kita. Jadi limitasinya udah nggak ada. Satu orang itu bisa punya kemampuan seperti 10 orang saat ini. Bukan berarti kita harus ngehapus 10 orang untuk dijadiin satu orang, tapi kita harus berpikir bahwa kita punya kekuatan yang jauh lebih tinggi dari kekuatan kita yang sebelumnya dengan adanya AI itu. Jadi tetap adapt juga ya, maksudnya jangan malah kayak enggan untuk menggunakannya gitu, enggak ya? Iya, apalagi dilarang, malah jangan, itu akan menghambat sekali gitu. Oke. What's your goals deh Kak, berarti untuk si AI? Since Kak Anjas ini kan ini ya, Pak AI expert Indonesia, apa goals yang mau dipakai? Sebenarnya kalau goals jangka panjangnya, ini bisa menciptakan generasi yang jago banget dalam urusan AI ya. AI itu terserah mau bidangnya apapun, mau di bisnis, mau di technical, pangan, semuanya gitu ya. Kita itu punya kelebihan di dunia pangan dan pertahanan negara. Fokusnya dan seterusnya. Pemerintah juga kan itu sekarang kan pangan. Aku akan all out untuk ngebantu semua lini ini sebisa mungkin ya. Even taruhannya misalnya nyawa pun I will go for that. Nice. And then kedua adalah sebenarnya aku juga pengen ini my personal goal sebenarnya. Aku akan punya anak gitu. Congratulations. Thank you. Sehat-sehat. Aku punya special goals untuk anakku dalam berkreativity dengan menggunakan AI. Baby AI. We call baby AI karena mungkin nanti kalau lihat di postingan aku gitu ya one day, aku akan kasih mainan untuk anakku. Tapi mainannya itu base-nya robotik, creativity, dan dia bisa menciptakan sesuatu hal. Jadi bukan lagi mantengin tablet, lalu anak itu terpana, diambil lalu tantrum. Semoga enggak ya, tapi lebih ke arah bagaimana anak itu kita pancing. Karena aku juga dari dunia pendidikan juga. Psikologi anaknya diciptakan untuk dia punya creativity dan juga punya goals yang jelas. Apalagi di era AI yang makin gila kan? Benar. Semoga. Jadi dari kecil udah mau dikasih ya itu ya mainan-mainan yang AI dan yang memang ini ya. Iya, kalau anaknya jago video ini bisa di-upload 10 tahun lagi ya. Mudah-mudahan ya. Oke Kak, terima kasih banyak udah sharing ke kita. Semoga istrinya sehat-sehat, anaknya nanti lahir dengan sempurna juga. Goals-goalsnya juga semoga dilancarkan, diberkati. Amin. Thank you so much dan terima kasih teman-teman sudah nonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.